Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Masih Allah izinkan dalam kondisi hidup. Oleh karenanya, manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ajang agar meningkatkan dan mengupgrade kembali ketakwaan yang ada pada diri kita. Karena hakikatnya ketika seorang mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka janji Rasulullah SAW jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Bagaikan keluar Ramadan itu bagaikan orang tersebut seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena tidak ada dosa. Jelas kalau Rasulullah SAW mengatakan dengan sabdanya, Ragma'an fumri'in. Ya, celakalah bagi seseorang yang masuk bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan, artinya bulan Ramadan dia hidup, selesai bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Allah bukakan besar-besar, lebar-lebar pintu surga dan pintu kebaikan. Allah lipat gandakan pintu kebaikan. Manfaatkanlah. Di sini ada sebuah nasihat yang indah sekali dari para salaf saleh, di mana hendaknya seorang itu bisa beramal yang cerdas, bisa beramal dengan sedemikian singkatnya bulan Ramadan, tapi amalnya bisa cerdas dengan kualitas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan surganya kelak dan meningkatkan derajatnya di surga. Sehingga disebutkan salah satu amal cerdas adalah orang yang mampu menjadikan amalannya terus berjalan. Sehingga seandainya dia mati sekalipun, amalnya terus berjalan sampai kapanpun. Maka kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau seorang itu mati, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath. Seorang anak Adam itu kalau mati, amalnya tidak akan berjalan lagi, sudah terputus beramal. Tapi kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Para ulama menjelaskan, sedekah jariyah atau sedekah yang berjalan itu bukan sekedar sedekah. Tapi para ulama menjelaskan sedekah jariyah adalah wakaf. Sebagaimana kita tahu masjid kita saat ini yang kita cintai saat ini sedang kondisi dalam pembangunan. Ketika kita menyerahkan atau mengeluarkan harta kita untuk pembangunan masjid, apalagi di bulan Ramadan, ya, hanya Rp5.000 saja, Allah lipat gandakan dan Allah alirkan pahala itu terus sampai ketika kita mati sekalipun. Shadaqatun jariyah. Lihatlah bagaimana contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendapatkan satu kebun di Khaybar, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan terhadap kebun ini? Tidaklah aku mendapatkan kebun atau mempunyai kebun yang indah, ya, tidak ada yang pernah aku dapatkan dari kebun yang indah kecuali kebun ini yang paling indah. Ya, tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta, kalau engkau mau, ya, tahan pokoknya, kebunnya itu ditahan, ya, dan kemudian apa? Salurkan manfaatnya. Inilah yang disebut dengan wakaf. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menjadikan kebun ini adalah kebun wakaf, ya, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya, kemudian diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin dari kalangan orang-orang fakir miskin.
Nah, ikhwanakumullah, ini sedekah jariah. Sebuah sedekah yang mengalir pahalanya. Seandainya ada satu ya yang kita infakkan, katakanlah kita membeli satu bata atau satu barang, kemudian kita wakafkan di masjid ini. Selama itu dipakai, terus mengalir pahalanya. Lihatlah, kita menginfakkan atau mewakafkan hanya Rp10.000 untuk pembangunan masjid kita sekalipun. Kemudian, masjid ini dipakai oleh setiap orang untuk berbuat baik. Dari kalangan kaum muslimin di sini. Maka berapa banyak pahala yang mengalir kepadanya. Berapa besar. Terus mengalir. Ada orang yang sholat di dalamnya. Ada orang yang kemudian membaca Al-Quran di dalamnya. Ada orang-orang yang kemudian iktikaf di dalamnya. Ini semuanya adalah bagian dari amal kebaikan yang terus mengalir kepada orang yang telah memberikan. Sebagaimana orang di zaman salaf soleh dulu banyak berlomba-lomba mewakafkan di bulan Ramadan. Mewakafkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk para penuntut ilmu. Untuk para penghafal Al-Quran. Maka ikhwanakumullah, ini salah satu amal cerdas di bulan Ramadan. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan dalam lainnya, Rasulullah itu pernah ketika panen kurmanya banyak sekali, datang setiap orang, kemudian Rasulullah kasih satu karung. Sampai tertinggal satu karung, ada orang datang, kemudian meminta, dikasih oleh Rasulullah SAW, sampai tidak tersisa untuk dirinya dan keluarganya. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan paling dermawan lagi Rasulullah SAW itu pada saat bulan Ramadan. Itu paling dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena besarnya pahala di dalam bulan ini. Allah limpahkan kenikmatan, tapi Allah limpahkan rahmatnya di dalamnya. Maka jamaah sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil dan meraih kemenangan, meraih maghfirah dari Allah SWT, meraih keuntungan dunia dan akhirat demi keridhaan dari Allah SWT. Ketika kita mengeluarkan harta, ketika kita melaksanakan kebaikan, seandainya orang tidak punya harta, lalu bagaimana? Dengan tersenyum, idkhal surur fi qalbil mu'min, memberikan rasa nyaman, rasa tentram kepada seorang mukmin itu berpahala. Dengan wajah yang berseri-seri, itu berpahala, itu sedekah. Dan Rasulullah SAW menggambarkan sedekah itu adalah semua amal kebaikan sedekah. Seorang beristighfar sedekah, seorang dengan mengucapkan subhanallah sedekah, berzikir sedekah, sholat sedekah, dan lain sebagainya. Maka beramallah dengan amalan yang cerdas, yang berkualitas, sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Dan tidak lupa tentunya, di akhir saya sampaikan, tidak mungkin seorang akan bisa melaksanakan kebaikan, tidak mungkin orang itu akan bisa melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah, kecuali semua atas pertolongan dari Allah SWT. Maka salah satu tips di bulan Ramadan supaya seorang itu mampu untuk beribadah dengan baik adalah banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kemampuan kita di bulan Ramadan bisa beribadah dengan maksimal dan Allah memberikan keampunan kepada kita semuanya. Ini saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, hal-hal yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Akhir ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasallallahu afiyata wa sadat wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.